ke Jepang tuh lewat jalur sekolahan bagaimana nih? Nah, mungkin para orang-orang pergi ke Jepang itu ada yang lewat jalur pabrik, ada yang lewat jalur perusahaan, mungkin ada yang jalur sekolahan yang saya bilang tadi, atau jalur. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Ade. Nah, channel Mas Ade kayak gini, bikin kontennya berubah-ubah. Kadang tutorial apa, kadang tutorial apa. Seperti itu ya guys. Channel Mas Ade mah ya kontennya seperti inilah. Jadi buat para temen-temen nih, kali ini bikin konten nih, nah, istilahnya jangan lupa nih like dan subscribe-nya. Yang belum like, yang belum subscribe, ya silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih, matur nuwun. Mudah-mudahan Anda dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak. Kali ini di channel Mas Ade mau membahas tentang tutorial cara ke Jepang tuh lewat jalur sekolahan bagaimana nih. Nah, mungkin para orang-orang pergi ke Jepang itu ada yang lewat jalur pabrik, ada yang lewat jalur perusahaan, mungkin ada yang jalur sekolahan yang saya bilang tadi, atau jalur pribadi, atau lewat jalur apalah. Nah, itu guys, yang penting bisa pergi ke Jepang. Tapi itu kata-kata yang kurang bagus ya guys. Yang penting saya pergi ke Jepang. Tiba-tiba ke Jepangnya itu nggak betah, tiba-tiba ya istilahnya melintir dari pikiran kita. Harusnya kita di Jepang pulang bawa duit, malah pulang bawa berita yang kurang mengenakan ya guys, karena tidak betah kerja itu. Jadi kalau orang-orang yang mau pergi ke Jepang itu skillnya harus bener-bener. Jadi garis bawah itu, mau atau tidak kerja di Jepang. Kalau mau ya sudah, apapun yang terjadi kita labrak terus, kita rintangan kita hadapi terus. Kalau tidak ya jangan ya guys, mendingan jangan pergi ke Jepang begitu. Kali ini di channel Mas Ade mau menjelaskan berangkat ke Jepang lewat jalur sekolah. Nah, itu guys. Jadi kebetulan Mas Ade sendiri ya istilahnya udah dialami gitu guys, karena anaknya saya juga di situ. Jadi ada sekolah di daerah Pundong, Bantul, Yogyakarta, yaitu SMK 1 Pundong, Bantul, Yogyakarta itu guys. Itu bisa memberangkatkan ke sana yang mau ya guys. Kalau yang tidak mau ya jangan. Misalkan di mana no SMK-nya? SMK-nya SMK 1 Pundong, Bantul, Yogyakarta. Itu bisa ya guys. Biasanya dalam setahun sekali pelulusan itu kita ngomong sama gurunya, karena sekolah SMK 1 Pundong itu bagus banget menurut saya itu. Karena apa? Anak saya juga sekolah di situ. Kenapa bisa ngomong bagus banget? Dari sekolahnya itu setelah lulus itu mencarikan kerja gitu guys. Mungkin Anda kerjanya mau di mana? Mau kerja di mana? Kita kira, Pak saya mau kerja ke Jepang nih. Nah, nanti sama sekolahan itu diperhatikan. Nah, akhirnya mungkin dari humas sekolahan itu cari LPK yang bisa dipercaya ya guys, yang kira-kira bisa memberangkatkan anak didiknya pergi ke Jepang. Nah, itu guys. Jadi di channel Mas Ade kali ini itu cara berangkat ke Jepang melalui sekolahan. Ya mungkin lewat sekolahan yang Anda di kampung Anda, apa di kota Anda itu mungkin ada ya guys. Ya istilahnya sekolah yang bisa memberangkatkan. Ya selama ini nggak tahu saya kalau di tempat lain. Kalau di saya sendiri di daerah Pundong, Bantul, Yogyakarta itu yaitu SMK 1 Pundong. Ya itu guys, itu sekolah SMK itu kadang-kadang setelah lulus ngomong aja sama gurunya, Pak saya mau pergi ke Jepang. Tapi ini guys perlu digarisbawahin, sebelum Anda pengen ke Jepang itu satu ya guys, satu kita juga perlu pembenahan diri kita. Contohnya Anda ya harus rajin-rajin olahraga, Anda juga tidak merokok, Anda juga tidak tatonan, Anda juga tidak tindik kuping. Sebab apa? Jepang itu negara-negara yang ini ya guys, istilahnya disiplin banget. Kalau kira-kiranya kita punya skillnya bagus tapi penampilan kita juga tidak mendukung, itu tidak bakal masuk ya guys. Terutama dengan tinggi badan,
tinggi badan itu 160 ke atas. Berat badan itu ya 50 ke atas, 50 kilo ke atas itu berat badannya. Terus minus mata, minus ini juga harus benar-benar diperhatikan. Makanya dari mulai SMP kelas 3 itu mulai diolah badan kita itu yang mungkin badan kita kurang tinggi ya rajin-rajin olahraga, badan kita kurang gemuk ya kita harus rajin-rajin olahraga. Dari situ guys, jadi istilahnya pembahasan kali ini tuh cara berangkat ke Jepang lewat jalur sekolahan. Nah setelah Anda udah oke dari kelas 1 SMK lah, paling tidak kelas 1 SMA itu kita sudah bener-bener. Tapi ada yang guys yang lewat jalur pribadi, jadi cari LPK yang bener-bener tidak lewat jalur sekolahan, kita datang sendiri ke sana bayar. Kebetulan teman saya juga punya LPK yang jelas LPK-nya belum SO ya guys, belum sending organization, jadi masih LPK biasa, tapi dia sering bisa memberangkatkan ke Jepang. Nah itu guys ya istilahnya karena dia alumni Jepang. Nah, silakan tuh yang mau pakai jalur itu mungkin rada ringan, dalam arti kata lain ada minus-minus sedikit, mungkin ada tindikan, apa mungkin giginya rada bolong sedikit, itu mungkin bisa, tapi bayarnya lumayan mahal ya guys. Sampai bisa terbang itu kurang lebih sekitar 40 juta rupiah itu dengan sekarang. Untuk itu KLPK yang minat ya silakan tuh hubungi nomornya Mas Ade 089 540 123 1363. Adapun umur ke Jepang itu yang relatif ya guys. Biasanya dari umur 19 tahun sampai umur 35 masa-masa produktif. Jadi 35 ke atas itu ya rada susah ya guys. Kecuali memang posisi Anda posisinya udah di Jepang sana, udah kerja jadi memperpanjang kontrak, walaupun Anda di sana umur 50 tahun juga tidak ada masalah ya guys, karena Anda sudah posisinya sudah di Jepang begitu. Begitu dulu ya guys penjelasan kali ini dari channel Mas Ade. Nah, silahkan tuh yang mau minat kerja di Jepang 089 540 123 1363 ya. Mungkin ada saya pengen yang belum paham sama sekali. Nah, cobalah istilahnya hubungi saya, nanti saya kasih tahu caranya, ataupun memang lewat jalur sekolahan ya silahkan Anda hubungi sekolah yang saya tadi sebutkan, SMK 1 Pundong, Bantul, Yogyakarta. Karena di sekolah SMK 1 Pundong itu bagus guys, karena setelah lulus tidak melanjutkan kuliah, Anda mau kerja, itu di sekolahnya itu ada istilahnya gurunya itu menyalurkan. Kadang-kadang gurunya itu menunjukkan itu di sana ada lowongan, di sana ada lowongan, di sana ada lowongan. Jadi enak ya guys. Gurunya itu secara tidak langsung tanggung jawab untuk menyalurkan anak didiknya untuk bekerja ya. Syukur-syukur bisa pergi ke Jepang atau ke Korea ataupun ke yang lainnya. Kayak gitu dulu lah penjelasan dari channel Mas Ade. Ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.